publik kembali dikejutkan dengan kabar kenaikan anggaran pengadaan mobil dinas untuk pejabat eselon 1. Setiap unit mobil dinas baru kini dianggarkan sebesar Rp931.648.000. Sebelumnya, pada tahun anggaran 2025, pagu anggaran untuk kendaraan serupa adalah Rp878.913.000 per unit. Kenaikan ini tentu memicu banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Ada apa sebenarnya di balik lonjakan anggaran fasilitas pejabat ini? Apakah ini sebuah kebutuhan mendesak, atau ada pertimbangan lain yang belum sepenuhnya transparan? Kenaikan sebesar lebih dari Rp50 juta per unit mobil tentu bukan angka yang kecil. Jika dikalikan dengan jumlah pejabat eselon 1 yang akan mendapatkan fasilitas ini, total penambahan anggarannya akan menjadi sangat besar. Mari kita kawal bersama kebijakan ini, agar setiap keputusan yang diambil benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan segelintir pihak. Setiap kebijakan penganggaran di negara ini tentu memiliki dasar hukum yang jelas. Begitu pula dengan kenaikan anggaran mobil dinas pejabat eselon 1 untuk tahun anggaran 2026. Landasan formalnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 32 tahun 2025. Peraturan ini secara spesifik mengatur tentang standar biaya masukan SBM untuk tahun anggaran 2026. SBM inilah yang menjadi acuan bagi semua kementerian dan lembaga negara dalam menyusun anggaran belanja mereka, termasuk untuk pengadaan kendaraan dinas. PMK No 32 tahun 2025 ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya. Perubahan standar biaya ini, menurut pemerintah, dilakukan secara periodik. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan dinamika harga pasar serta perkembangan kebijakan pemerintah. Dalam konteks mobil dinas, PMK ini tidak hanya menetapkan batas atas harga pembelian, tetapi juga bisa mencakup berbagai ketentuan lain terkait spesifikasi atau jenis kendaraan yang diperbolehkan. Oleh karena itu, memahami isi PMK ini menjadi penting untuk melihat gambaran utuh dari kebijakan pengadaan kendaraan dinas. Lalu, apa sebenarnya alasan utama di balik kenaikan anggaran mobil dinas pejabat ini? Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Bapak Lisbon Sirait, memberikan penjelasan. Pada sebuah acara media briefing, beliau mengungkapkan dua faktor utama. Pertama, adalah penyesuaian terhadap kondisi pasar otomotif saat ini. Harga kendaraan cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Faktor kedua adalah adanya kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Dalam konteks ini, kendaraan listrik atau electric vehicle EV menjadi salah satu fokus utama. Kenaikan pagu anggaran ini, menurut Pak Lisbon, salah satunya bertujuan untuk mengakomodasi potensi pembelian mobil listrik tersebut. Salah satu alasan utama kenaikan anggaran mobil dinas adalah untuk membuka peluang penggunaan kendaraan listrik. Berdasarkan informasi yang ada, jika pejabat eselon 1 memilih mobil listrik, pagu anggarannya bisa mencapai sekitar Rp1.477.000 per unit. Angka ini lebih besar dari pagu Rp931.648.000 yang ditetapkan untuk kendaraan konvensional. Ini jelas menunjukkan bahwa harga awal mobil listrik memang masih menjadi tantangan. Mobil listrik memang tidak menghasilkan emisi gas buang secara langsung, sehingga berkontribusi pada perbaikan kualitas udara di perkotaan. Pengurangan emisi karbon juga penting untuk mitigasi perubahan iklim. Dari sisi ini, penggunaan mobil listrik oleh pejabat bisa menjadi simbol komitmen pemerintah terhadap isu lingkungan. Namun, kita juga perlu melihat siklus hidup baterai dan sumber energi listrik yang digunakan untuk mengisi daya. Peraturan Menteri Keuangan tidak hanya mengatur pagu anggaran, tetapi seringkali juga memberikan panduan mengenai spesifikasi kendaraan dinas yang diperbolehkan. Mengacu pada PMK sebelumnya, pejabat eselon 1A dapat memperoleh kendaraan jenis sedan atau Sport Utility Vehicle (SUV). Baik kendaraan berbahan bakar bensin maupun listrik, kini masuk dalam opsi yang dipertimbangkan, dengan kualifikasi teknis tertentu yang harus dipenuhi. Untuk mobil dinas berbahan bakar bensin, spesifikasi mesin yang umumnya ditetapkan untuk pejabat eselon 1 adalah sekitar 2.500 cc,
dengan konfigurasi 4 silinder. Pemilihan kapasitas mesin ini juga biasanya mempertimbangkan aspek ketersediaan suku cadang dan kemudahan perawatan di berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, untuk mobil listrik, standar yang ditetapkan berbeda. Fokusnya bukan pada kapasitas mesin dalam cc, melainkan pada tenaga yang dihasilkan motor listriknya. Penetapan standar tenaga ini penting untuk memastikan bahwa mobil listrik yang diadakan memiliki performa yang setara atau bahkan lebih baik dibandingkan mobil bensin konvensional yang biasa digunakan. Di tengah berita kenaikan anggaran mobil dinas, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan bahwa prinsip efisiensi tetap menjadi pegangan utama. Direktur Sistem Penganggaran, Lisbon Sirait, menekankan bahwa kenaikan pagu anggaran ini tidak berarti mengabaikan upaya untuk berhemat. Pemerintah mengklaim menerapkan kebijakan efisiensi dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan penggunaan kendaraan dinas yang sudah ada. Artinya, pengadaan kendaraan baru hanya akan dilakukan jika benar-benar mendesak dan dibutuhkan, bukan sebagai penggantian rutin semata. Selain optimalisasi aset yang ada, pemerintah juga menyatakan akan membatasi pengadaan kendaraan baru sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Standar biaya yang ditetapkan dalam PMK, meskipun naik, tetap didasarkan pada harga pasar yang wajar. Ini berarti, pemerintah berupaya agar harga pembelian tidak melampaui harga yang seharusnya. Ketika membandingkan mobil listrik dengan mobil bensin, harga pembelian awal memang menjadi sorotan utama. Mobil listrik cenderung lebih mahal. Namun, perdebatan tidak berhenti di situ. Aspek biaya operasional jangka panjang juga perlu dipertimbangkan secara matang. Mobil listrik sering diklaim lebih hemat dalam hal bahan bakar dan perawatan. Biaya listrik per kilometer untuk mobil listrik umumnya lebih rendah dibandingkan biaya bensin per kilometer untuk mobil konvensional, dengan ukuran sebanding. Ini bisa menjadi penghematan yang signifikan jika kendaraan digunakan secara intensif. Selain biaya energi, mobil listrik juga memiliki komponen bergerak yang lebih sedikit dibandingkan mobil bermesin pembakaran internal. Adopsi kendaraan listrik di lingkungan pemerintahan membawa sejumlah manfaat yang tidak bisa diabaikan. Manfaat paling nyata adalah kontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan polusi udara lokal. Dengan beralih ke kendaraan listrik, pemerintah menunjukkan komitmennya pada isu lingkungan dan bisa menjadi teladan bagi masyarakat luas. Penggunaan kendaraan listrik juga dapat mengurangi ketergantungan negara pada impor bahan bakar fosil, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada neraca perdagangan dan ketahanan energi nasional. Selain manfaat lingkungan dan energi, penggunaan kendaraan listrik juga bisa memberikan citra positif bagi pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah adaptif terhadap perkembangan teknologi dan proaktif dalam mencari solusi untuk tantangan zaman. Dalam jangka panjang, seperti yang telah dibahas, biaya operasional kendaraan listrik berpotensi lebih rendah yang bisa berarti penghematan anggaran negara. Pengalaman menggunakan kendaraan listrik di lingkungan pemerintah juga bisa memberikan masukan berharga bagi pengembangan kebijakan terkait kendaraan listrik secara nasional. Kenaikan anggaran mobil dinas pejabat, yang salah satunya diarahkan untuk mengakomodasi kendaraan listrik, menandakan sebuah pergeseran paradigma. Pemerintah tampaknya mulai serius mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pengadaan fasilitas bagi para abdi negaranya. Ini adalah langkah awal yang penting, meskipun masih banyak pertanyaan dan tantangan yang harus dijawab dan diatasi. Masa depan mobilitas pejabat di Indonesia idealnya memang bergerak menuju armada yang lebih bersih, lebih efisien, dan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Namun, perjalanan ke sana tidak akan mudah dan membutuhkan komitmen berkelanjutan. Kebijakan pengadaan kendaraan listrik untuk pejabat tidak boleh berhenti hanya pada pembelian unit mobilnya saja. Harus ada strategi komprehensif yang mencakup pengembangan infrastruktur pengisian daya, memastikan pasokan listrik dari sumber yang bersih, serta menyiapkan mekanisme pengelolaan limbah baterai. Tanpa dukungan ekosistem yang matang, adopsi kendaraan listrik hanya akan menjadi simbolis dan tidak memberikan dampak optimal.